independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda luar biasa, sehat dan tetap semangat. Nah, pagi ini kita berjumpa kembali di Sapa Sulsel dan pagi ini tema perbincangan kita adalah mengenai guru yang statusnya honor atau guru honor Indonesia. Ini ada teman-teman dari guru honor Indonesia yang akan berbagi dengan kita persoalan mengenai guru honor di Indonesia. Karena memang semakin hari semakin banyak guru honor yang mengabdi di Indonesia. Bahkan sudah ada yang mengabdi hingga puluhan tahun. Lalu terdapat banyak tuntutan yang mereka keluhkan terhadap status mereka sebagai guru honor Indonesia. Dan apa saja tuntutan mereka? Langsung saja kita bahas bersama kedua orang narasumber saya pada pagi ini. Saya sapa selamat pagi kepada Bapak Ali Khan, Ketua Ikatan Guru Honor Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Dan di sebelah sana ada Bapak Andi Arfinas SPD MSI selaku Ketua Pengurus Ikatan Guru Honor Indonesia Kabupaten Bone. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya panggilnya biar lebih akrab siapa nih Pak? Andi Arfinas. Bapak Arfinas saja Pak ya. Oke, saya ke Bapak Ketua Umum dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi duduk perkara dari tuntutan Ikatan Guru Honor Indonesia ini Pak Ali? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa berdasarkan dengan hasil kajian teman-teman guru honor yang di bawah naungan Ikatan Guru Honor Indonesia, ada 3 hal penting yang perlu kami sampaikan di lewat forum ini, bahwa yang pertama adalah bagaimana teman-teman kita ya, ini yang sudah sertifikasi dengan passing, khususnya di sekolah swasta Pak. Artinya kita mohon kepada Bapak Presiden kita, pemerintah pusat, supaya yang sudah sertifikasi dengan passing itulah yang diangkat menjadi PNS. Karena kenapa? Selama ini memang kita ini terbentuk dengan regulasi PP 48 tahun 2005 dan PP 56 tahun 2012 dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Undang-Undang ASN. Kita ini menganggap bahwa ketiga permeng ini dianggap adalah menyimpan daripada dasar negara Pancasila, yaitu sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Ini sudah jelas di situ bahwa seperti halnya bahwa di sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau selama ini yang diangkat adalah hanya yang dibawa dengan negeri dengan alasan bahwa itulah yang dibiayai oleh Pak, yang dibawa naungan langsung oleh pemerintah, kita menganggap bahwa seharusnya ini pemerintah pusat itu dan daerah lah berterima kasih kepada sekolah swasta dengan yayasan. Karena kenapa? Mereka lah membantu pemerintah kita. Makanya paling tidak adalah kita mohon kepada Bapak Presiden kita, kepada DPR, kepada Kemendikbud, Kementerian Agama, bagaimana sehingga yang sudah sertifikasi dan impasi itulah yang diangkat menjadi PNS dengan tanpa melalui tes. Karena kenapa? Kalau dilakukan tes lagi, ini kan sangat kasihan. Mereka ini sudah lama mengabdi. Ya, jadi kita mohon bahwa beda dengan pendaftaran umum dengan pengangkatan. Kalau pengangkatan bahwa yang selama ini yang sudah mengabdi sekian puluh tahun itulah yang diangkat tanpa ada persyaratan embel-embel seperti dites dan sebagainya. Makanya harapan kami dengan teman-teman ini adalah bagaimana yang sudah sertifikasi dengan impasing adalah sekalipun hanya 1 hari menjadi PNS, yang penting diangkat dulu itu. Karena kekhawatiran kami dengan teman-teman yang guru swasta adalah ketika kita berumur 60 tahun tidak dapat sertifikasi, tidak dapat impasing, dan di saat itu pula kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran kami, sehingga kita ini menuntut kepada Presiden kita bagaimana termasuk Kemendikbud, Kementerian Agama memandang BKN, bagaimana sehingga di perubahan Undang-Undang ASN itu adalah itu kita dimasukkan dalam item itu bahwa pengangkatan PNS berdasarkan sertifikasi dan passing bagi guru swasta. Ini kalau ini yang menjadi acuan ini, maka saya yakin dan percaya bahwa ini kan tidak banyak Pak, tidak terlalu banyak.
Kalau memang kalau kita mau anggap bahwa seluruh yang mengajar di swasta kan diangkat, itu tidak mungkin Pak, mustahil. Nah, itu yang kita minta. Yang kedua, Tapi yang penting mereka yang sudah melakukan sertifikasi dan in-passing ini yang didahulukan, dan Ya, ini tidak ada dahulukan. dikotomi Ya, tidak di ada antara dikotomi. swasta dan negeri seperti ya itu. kita minta memang ini bahwa seharusnya ini tidak dikotomi Pak. Karena kenapa? Kita ini sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Oke. Kalau kita kembali kepada sejarah, bahwa pada presiden pertama dan kedua dan beberapa di belakang ini adalah termasuk orang-orang hebatnya Indonesia ini adalah diajar oleh guru swasta. Oke, Ya. baik. Saya mau ke Pak Arfinas, tapi saya sapa dulu teman-teman anggota Ikatan Guru Honor Indonesia yang sudah meramaikan studio Sapa Sulsel pada pagi ini. Saya sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waduh, ramai sekali. Ini adalah bukti bahwa mereka, anggota Ikatan Guru Honor Indonesia ini sangat kompak dan sangat solid. Ini tentu semoga benar-benar tuntutan mereka bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Baik, Bapak Arfinas sebagai penggiat guru honor tentunya, dan juga seorang ketua Ikatan Guru Honor Indonesia di Kabupaten Bone. Bagaimana sih pandangan Bapak selama ini regulasi yang ada terhadap guru honor di Indonesia? Baik, terima kasih atas kesempatan berikan. Jadi sekira begini, kalau menurut saya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengangkat teman-teman guru honor khususnya yang kedua saat sekarang ini, yang tersisa sekitar 440.000 se-Indonesia, dan terkhusus untuk di Kabupaten Bone itu tersisa masih ada sekitar 1.432 orang. Itu khusus di Kabupaten Bone. Jadi seperti layaknya teman-teman di kesehatan contohnya misalnya, itu kemarin langsung diangkat juga tanpa melalui tes seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua. Jadi kita mengharapkan kepada pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden, karena selama Bapak Presiden ini, Bapak Presiden Joko Widodo, belum pernah ada pengangkatan guru selama beliau. Jadi itu kita memohon kepada beliau dengan sangat bahwa bagaimana lebih memperhatikan kepada teman-teman khususnya guru honor yang ada di Kabupaten Bone lebih khusus dan lebih umum kepada seluruh Indonesia, supaya bisa diangkat dalam pengangkatan CPNS untuk tahun ini. Terkait dengan regulasi yang ada, sekira tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua bahwa memang terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah apabila hal itu tidak dilakukan. Oke, kalau Pak Arfinas sendiri statusnya sekarang apa Pak? Saya sebagai guru honor di sekolah swasta. Sudah mengabdi berapa lama Pak? Saya sudah mengabdi 16 tahun. 16 tahun 16 tahun. mengabdi di sekolah swasta dan sampai sekarang belum pernah diangkat sebagai dengan status PNS seperti itu. Dan karena memang di regulasi memang di PP 56 tahun 2012 itu kan memang kita tidak bisa diangkat. Tidak dimungkinkan, tidak makanya memungkinkan di situ. Menuntut adanya perubahan dalam undang-undang kita. Adanya perubahan, Oke. ya perubahan undang-undang di situ. Oke, luar biasa. Ini kita akan lanjutkan topik kita pada pagi ini. Memang ini penting sekali untuk kita angkat ke permukaan karena sejatinya guru ini perannya sangat besar terhadap pendidikan kita, dan ini adalah bentuk apresiasi kita bagaimana agar kesejahteraan para guru bisa diperhatikan lagi. Kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sumarsono, MDM, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah. Semoga selama menjalani ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, kita semua dapat mengendalikan emosi, nafsu, amarah, iri dengki, dan semoga lebih banyak kita memanfaatkan waktu maksimum untuk memperbanyak ibadah. Pada saat bulan Ramadan kali ini, kita sedang bersamaan dengan tahapan Pilkada Serentak 2018 di Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan, pilihan boleh berbeda, tapi jangan sampai rasa kekeluargaan dan persaudaraan terpecah belah hanya karena pilihan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi ini terkait dengan tuntutan guru honor di Indonesia, di mana status mereka ini masih banyak sekali yang belum diangkat seperti itu, dan dari regulasi yang ada dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara juga ini memang belum ada payung hukum yang bisa memungkinkan mereka untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Tapi kita mau ulas lagi nih terkait Ikatan Guru Honor Indonesia dulu nih Pak Ketua. Ini sudah sejak kapan sih berdiri himpunan ini Pak? Kalau sejak berdirinya Ikatan Guru Honor Indonesia adalah sebenarnya sudah tahun 2004, tapi kita mulai bergerak itu di akhir tahun 2005, 2006, bahwa tahun 2006 itu adalah pertama kali kita mengusulkan bagaimana sehingga ada nomor secara nasional. Pada waktu itu kebetulan Pak yang Menteri Pendidikan pada itu adalah Bapak Bambang Sudibyo sebagai Menteri Pendidikan. Ketika kita bertanya kepada yang menerima kita pada waktu itu adalah seberapa banyakkah guru honor Indonesia, mereka tidak tahu. Sehingga pada waktu itu kita langsung minta kepada yang menerima aspirasi kita bahwa sebaiknya ini adalah ada nomor secara nasional yang dimiliki, sehingga lahirlah namanya NDPTK, yaitu nomor induk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Sehingga itulah menjadi persyaratan guru honor Indonesia bisa disertifikasi dengan passing. Nah itu juga pada waktu itu kita ini meminta kepada pusat itu, kita belum berbicara masalah sertifikasi dengan passing. Yang kita minta adalah standar upah minimum pada waktu itu. Jadi sudah banyak langkah-langkah yang kita lakukan, termasuk daripada lahirnya K1 dan K2 adalah kita ikut di dalamnya. Karena kenapa? Baik. Yang sekarang ini Pak, baru kita ini fokus kepada swasta supaya ada keadilan perimbangan, bahwa selama ini kan yang menikmati kan teman-teman kita yang negeri. Sekarang ini bagaimana kita ini minta kepada pemerintah pusat, teman-teman yang sudah sertifikasi dengan passing itu yang diangkat menjadi PNS. Kalaupun yang belum kan harus mereka bekerja untuk sekolah swasta. Ya, sekarang swasta. Karena kenapa? Mereka itu sebenarnya harus dihargai oleh pemerintah pusat, dan pemerintah harus berterima kasih kepada yayasan. Karena kenapa? Mereka membantu pemerintah untuk membangun sekolah. Kalau selama ini dikatakan bahwa yang bertanggung jawab itu adalah yayasan, saya kira ini paradigma ini harus diubah, harus dibuang jauh-jauh. Karena kita ini adalah bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pak, ini saya anggap bahwa sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Baik. Kalau untuk anggota Ikatan Guru Honor Indonesia sampai saat ini sudah ada berapa jumlah anggotanya Pak? Kalau kita berbicara jumlah guru honor Pak, yang kita berbicara Sulawesi Selatan saja, yaitu kurang lebih sekitar 60.000. 60.000. Itu kita belum berbicara secara nasional Pak toh. Di Indonesia Timur saja itu kita perkira bahwa sekitar hampir 200.000 guru honor di Indonesia Timur, belum berbicara secara nasional. Dan itu semuanya statusnya masih honor atau ternyata sudah ada yang diangkat? Sudah ada yang diangkat sebagian yang masuk di K1 dan K2. Ya teman-teman kita kan yang bergabung ini hampir rata-rata bahwa banyak juga yang sudah negeri masuk di K1 dan K2. Yang menjadi persoalan sekarang adalah itu tadi nih, bagaimana sehingga regulasi ini ada perubahan, sehingga di perubahan undang-undang SE ini adalah kita dimasukkan dalam bidang itu supaya diangkat juga menjadi PNS. Baik, saya ke Pak Arfinas lagi. Pak, bulan Ramadan ini banyak orang yang menanti-nantikan datangnya tunjangan hari raya. Baik pegawai negeri maupun pegawai swasta ini semuanya sudah disalurkan. Tapi tentu ini menjadi pertanyaan untuk para pegawai baik itu negeri maupun swasta yang statusnya honor. Nah, ini apa memang selama ini tidak pernah menerima THR dari pemerintah atau seperti apa? Ya, selama ini kalau THR ya memang tidak pernah. Tidak pernah menerima kita. Oke, jadi memang tidak pernah seperti itu? Tidak pernah sama sekali menerima THR dari pemerintah kalau dari khususitas status honorer. Dari tempat Bapak mengajar bagaimana? Kalau tempat mengajar saya dapat, karena memang kita ada digaji khusus dari perusahaan.
Karena saya mengajar di SD Pabrik Guru Camin, kebetulan sekolahnya itu adalah sekolah perusahaan, milik perusahaan, jadi kita digaji di situ dan dapat THR dari situ. Tapi kalau dari pemerintah kita belum pernah. Ya, Dan khusus untuk teman-teman di sekolah negeri memang juga tidak pernah dapat. Baik. Nah, Pak Ali, kalau teman-teman yang lainnya status honorer namun bekerja untuk instansi pemerintah ini THR-nya seperti apa? Apakah dibagikan juga seperti layaknya status pegawai negeri sipil atau bagaimana, Pak? Inilah yang menjadi menjadi kesedihan bagi teman-teman guru honor. Karena kenapa? Di saat bulan Ramadan ini, 1 minggu yang lalu Bapak Presiden kita mengumumkan bahwa semua yang PNS baik sipil, TNI, Polri, dan bahkan yang sudah pensiun pun diberikan THR. Sehingga kami teman-teman ini dengan banyaknya teman-teman menelpon, Pak, bagaimana kita ini? Saya bilang ini juga menjadi kegembiraan bagi teman-teman yang PNS, tapi menjadi kesedihan bagi guru-guru honor. Kenapa tidak diberikan THR? Padahal kita sama-sama ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Kita punya tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru adalah tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta. Kita sama-sama mengajar 24 jam per minggu. Karena itu menjadi persyaratan kita bahwa apakah itu PNS atau guru honor, kalau mau dibayarkan sertifikasinya dan pastinya harus mengajar 24 jam. Maka kita itu mengajar 24 jam. Bahkan teman-teman kita ini saya katakan bahwa ada yang bahkan sambil mengajar sambil menjadi operator. Jadi dia multifungsi bahkan melebihi daripada PNS. Nah, itulah menjadi makanya saya kira bahwa tidak ada alasan bagi Bapak Presiden Jokowi untuk tidak memberikan teman-teman kita khususnya yang sudah sertifikasi dan passing. Alasan kita karena yang sudah sertifikasi dan passing ini sudah dibayar oleh APBN, bukan APBD. Kalau kemarin setelah kita konfirmasi kepada PBCC bahwa bagi teman-teman untuk Sulawesi Selatan ini tidak bisa dapat THR karena tidak masuk di DIPA, ya kita maklumi karena tidak ada di anggaran itu. Tapi bagi kita yang sudah sertifikasi dan passing yang notabene-nya mendapatkan anggaran dari APBN, maka tidak ada alasan bagi Bapak Presiden Jokowi untuk tidak memberikan THR. Oke, berarti memang tuntutannya ini adalah bagi mereka yang sudah melewati sertifikasi dan impasing seperti itu. Ya, dan ini Pak merupakan ini adalah ketidakadilan. Oke, merujuk pada poin-poin yang ada di sila mulai daripada sila kemanusiaan sila kedua kemanusiaan yang adil beradab. Baik. Oke, Pak Arfinas, Bapak sebagai salah satu tenaga pengajar honor dan mengabdi di sekolah swasta seperti itu di Kabupaten Bone yang sepertinya kalau misalnya mau mengikuti jejak-jejak regulasi yang ada hampir tidak mungkin Bapak memperoleh hak-hak yang sama sebagai pegawai negeri sipil. Lalu seperti apa sih sebetulnya suka duka mengajar sebagai guru honor di Bone dan apa yang membuat Bapak bertahan dengan segala tantangan yang ada? Baik, jadi saya kira begini, sebenarnya ya dari sisi kita pengabdian namanya juga anak bangsa, bagaimanapun kita harus tetap bertanggung jawab apabila kita diberikan tanggung jawab. Namun di sisi lain bahwa perlu juga kita harus ketahui bahwa kita juga butuh hal-hal seperti apa yang diinginkan orang. Jadi tentu juga kita akan seperti demikian. Jadi tentu harapan-harapan kita bahwa regulasi yang telah ada sekarang itu bagaimana supaya bisa ada perubahan. Ya, karena kalau tidak ada perubahan regulasi itu otomatis kita dari teman-teman yayasan yakin dan percaya pasti tidak akan bisa diangkat menjadi PNS. Tetapi walaupun demikian kita tetap bersabar dan berharap bagaimana supaya regulasi itu tetap bisa ada perubahan dan kita bisa diangkat menjadi PNS gitu. Baik, itu dia. Kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita setelah jeda. Kita akan tanyakan lagi selain pengangkatan para guru honor yang telah melewati sertifikasi dan juga impasing, apa saja tuntutan lain yang diharapkan bisa dikabulkan oleh pemerintah Indonesia dari guru honor Indonesia. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel pagi ini, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan para anggota Guru Honor Indonesia yang telah hadir di studio Sapa Sulsel pada pagi ini. Saya ke Ibu Nur Atna Esos MPD selaku anggota dari Ikatan Guru Honor Indonesia. Bu, apa saja sih tuntutan atau harapan yang Ibu bisa sampaikan pada pagi ini untuk pemerintah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada pemerintah, ini suatu penekanan barangkali, karena tuntutan-tuntutan yang sudah kami sampaikan kepada beberapa lini, termasuk pemerintah daerah, tetapi itu kurang respon, sehingga kami harus ke pemerintah pusat untuk meminta kepada pemerintah pusat untuk yang pertama, satu tuntutan kami, yaitu mengangkat guru swasta untuk di PNS-kan. Itu yang pertama, melalui revisi PP nomor 11 tahun 2018. Itu yang sampai saat ini itu revisi PP nomor 11 tahun 2017 itu belum jelas. Nah, itu. Yang kedua, kami meminta khususnya kepada Kementerian Agama, itu Kementerian Agama RI, agar supaya memberikan perhatian yang besar kepada guru yang bernaungan di swasta, khususnya yayasan. Yang mana tuntutan kami itu dituntut sama dengan PNS. Nah, itu kami dituntut sama dengan PNS, tetapi untuk tingkat kesejahteraan itu kami sering dikebiri. Contoh, in-passing yang diberikan kepada guru swasta, khususnya di Kementerian Agama, itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Yang mana pada saat pembayaran in-passing itu masa kerja itu ditiadakan. Sedangkan itulah kekuatan kami. Kami dibayar sama dengan mereka-mereka teman-teman yang guru swasta yang baru, yang masuk yang tidak bersamaan, di mana ada pembayaran yang diberikan kepada golongan 3C, itu di mana pengabdian mereka di tahun 1996 itu sudah 13 tahun, terhitung di tahun 2010 sudah 13 tahun lebih, itu dibayar sampai sekarang hanya 2.666.900. Sedangkan untuk di Kementerian Pendidikan Nasional itu pembayaran untuk golongan 3C itu 3.500.100. Itu. Oke, berarti ada jumlah yang cukup signifikan, Bu, ya? Iya. Oke, dan kalau Ibu Nur Atna sendiri statusnya sampai saat ini masih guru honor juga, Bu? Masih guru honor. Sudah berapa lama mengabdi? Saya mengabdi sejak tahun 1996. 1996, Iya. Berarti kurang lebih sudah 22 tahun. 22 tahun. Waduh, ini tetapi masih tetap semangat untuk mengajar. Kita tetap semangat untuk mengajar, Bu, ya. Lalu apa yang membuat Ibu Nur Atna tetap semangat? Yang membuat untuk saya bertahan mengajar seperti itu dengan suka duka yang ada. Iya, alhamdulillah. Yang pertama yang saya miliki adalah semangat. Yang kedua itu adalah keikhlasan, di mana kita diberikan tanggung jawab oleh pemerintah, walaupun kami masih sampai saat ini masih merasa belum diperhatikan. Itu kami masih bersyukur. Jadi kami ikhlas tetap mengajar karena kami diberikan tanggung jawab harus mengantarkan ke pintu gerbang kecerdasan untuk anak-anak bangsa yang kami hadapi, seperti itu. Oke, waduh, ini jawabannya sangat inspiratif, ya. Ini karena didorong dengan jiwa yang ikhlas untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, akhirnya bisa bertahan meskipun banyak sekali duka yang dirasakan oleh guru honor. Oke, saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini pertanyaan yang sangat mendasar sebenarnya. Bagaimana respons atau tanggapan dari Ikatan Guru Honor Indonesia jika ada yang menanyakan bahwasanya status PNS memang hanya layak diberikan untuk mereka yang mengabdi pada institusi negeri, tidak dengan swasta? Kalau ada yang berpendapat seperti itu, barangkali Pak perlu kita mungkin kita terima, tapi di sisi lain, kalau orang yang memahami Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini kalau harus dipahami dengan baik, Pak. Dari sila kelima saja saya langsung
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dikatakan bahwa hanya yang PNS yang layak untuk diberikan THR ini, adalah saya kira ini tidak tidak adil. Tidak adil. Bahkan saya katakan tadi bahwa persoalan pengabdian, tanggung jawab kita antara PNS dengan guru honor swasta itu sama, Pak. Sama-sama. Yang pertama, tanggung jawab kita 24 jam sama. Yang kedua adalah sama-sama ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi saya kira bahwa ini itu harus dibuang jauh, dan tidak ada alasan bagi presiden kita. Karena kenapa? Kita ini dibayarkan berdasarkan dengan APBN, anggaran APBN. Oke lah, kalau di Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa untuk saat ini tahun ini belum bisa dibayarkan THR, saya kira kita maklum karena memang tidak masuk dalam anggaran DIPA, Pak toh. Tetapi bagi presiden kita, apapun yang dia mau, andai kata Pak, saya jadi presiden, maka insya Allah semua teman-teman yang honorer itu pasti saya akan berikan THR. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Dan terakhir untuk menutup jumpa kita di Sapa Sosial pagi ini, saya ke Pak Arfinas. Apa harapan Bapak mewakili suara-suara dari guru honorer se-Indonesia, Pak? Tentu harapan-harapan kita selain daripada apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua, bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta semestinya tidak ada perbedaan, semestinya disamakan dari sisi pengangkatan seperti tadi yang disampaikan. Karena kalau kita hanya melihat bahwa hanya di sekolah negeri, ya otomatis kan kita sama-sama mengajar dong. Kenapa mesti ada perbedaan bahwa di sekolah negeri saja yang mau diangkat misalnya, sementara di sekolah swasta tidak diperhatikan? Ya, semestinya kan harus ada persamaan. Di mana juga pernah kita lihat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1978. Di situ menerangkan tentang guru yang bersubsidi, dan pernah guru swasta itu pernah diangkat menjadi PNS. Olehnya itu kita juga berharap bahwa guru swasta saat sekarang ini harus disamakan dengan guru yang ada di sekolah negeri. Baik, itu dia intinya adalah persamaan hak, karena kewajiban juga sudah ditunaikan sama rata dengan aparatur sipil negara yang lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ali dan juga Pak Arfinas, dan juga rekan-rekan anggota guru honor Indonesia yang sudah hadir meramaikan Sapa Sulsel pada pagi ini. Semoga apa yang teman-teman usahakan nantinya bisa berbuah manis ke depannya, mendapatkan hasil, Pak ya. Oke, baik saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Sosial pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Narundana Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.